Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce dengan bingung mengangkat lengannya dan diam-diam mengamati lapisan cahaya hitam murni itu. Keinginannya sedikit bergeser dan dalam sekejap, semua cahaya hitam yang mengalir di sekujur tubuhnya menghilang tanpa jejak. Dia sedikit memusatkan keinginannya dan pusaran energi kecil yang dalam mulai beredar dengan tenang di telapak tangannya. Dengan kedutan di bibirnya, keinginan Yunce berubah lagi. Seketika, pusaran energi dalam yang tidak berwarna berubah menjadi pusaran energi hitam pekat yang berputar dengan keras di telapak tangannya. Energi mendalam kegelapan, yang juga berarti itu adalah energi iblis. Ini adalah energi iblis gelap yang dimiliki Fen Juechen dan Xuan Yuan Wentian. Saat energi kegelapan yang dalam berputar, Yunce segera merasakan kekerasan yang membara membengkak di hati dan jiwanya. Meskipun tidak intens dan tidak sulit baginya untuk mengendalikannya, hal itu meninggalkan bekas yang jelas dan tak terhapuskan pada keadaan emosinya. Jasmine telah mengatakan sebelumnya bahwa energi mendalam kegelapan adalah bentuk energi negatif yang mendalam. Itu akan mengganggu emosi dan keadaan pikiran penggunanya yang negatif dan bahkan dapat merusak kepribadian seseorang. Selain itu, semua efek samping ini telah terlihat jelas dari Fen Juechen dan Xuan Yuan Wentian. Namun, saat ini, kekuatan semacam ini sebenarnya telah muncul di dalam tubuhnya. Perasaan sedingin es yang muncul dari sekelilingnya juga telah hilang sepenuhnya. Jurang gelap yang awalnya sangat mengerikan ini kini memberinya perasaan yang sangat nyaman. Seolah-olah seluruh tubuhnya sedang bersantai dengan gembira di sumber air panas. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya langsung menembus lapisan kegelapan. Saat ini penglihatannya dapat melihat butiran pasir terkecil dengan sangat jelas. Kegelapan tidak hanya tidak menutup penglihatannya, tapi juga menjadi cahaya lain baginya. Dia awalnya melangkah ke jurang kematian tetapi dalam sekejap mata, dia tidak hanya lolos dari kematian ini tetapi kekuatannya juga tumbuh secara eksplosif dan bahkan bola asal iblis telah menjadi sumber kekuatan baginya. Pembuluh darah dan tubuhnya yang dalam juga telah mengalami perubahan yang sangat aneh. Semua perubahan ini berasal dari gadis muda yang memberikan bola cahaya berwarna hitam itu padanya. Saat bola cahaya hitam memasuki tubuhnya, itu menyebabkan pembuluh darahnya yang dalam berdenyut. Hal ini ditambah dengan perubahan besar pada pembuluh darahnya yang dalam dengan jelas memberitahunya bahwa bola cahaya hitam ini adalah. Itu jelas merupakan salah satu benih dewa jahat. Benih dewa jahat dari elemen kegelapan. Tapi ketika Jasmine sebelumnya memberitahunya tentang benih dewa jahat, dia memberitahunya bahwa ada total 5 benih dewa jahat di alam semesta dan kekuatan mereka masing-masing terbagi menjadi api, air, petir, angin, dan bumi. Dia belum pernah menyebutkan elemen kegelapan benih dewa jahat sebelumnya. Terlebih lagi, selama era primordial, energi kegelapan yang dalam adalah kekuatan milik para dewa iblis dan secara langsung bertentangan dengan kekuatan suci yang digunakan para dewa. Itu adalah energi negatif yang sangat besar yang menentang para dewa. Sebagai dewa sejati primordial yang berada di tingkat kekuasaan tertinggi di antara para dewa selama era primordial, mengapa dewa jahat memiliki energi kegelapan yang mendalam? Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa kekuatan yang terkandung dalam benih kegelapan dewa jahat ini jauh melampaui kekuatan yang terkandung dalam benih api, air, dan petir dewa jahat. Ketika Yunce mendapatkan ketiga benih dewa jahat itu, perubahan pada pembuluh darahnya yang dalam hanya disertai dengan sedikit peningkatan kekuatan yang dalam. Namun, ketika benih kegelapan ini menyatu dengan pembuluh darahnya yang dalam, hal itu menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Ditambah dengan kekuatan yang berasal dari bola asal iblis, itu secara langsung menyebabkan dia menembus batas-batas alam mendalam Tyrant dan memungkinkan dia untuk melangkah ke alam mendalam Sovereign dengan cara yang ajaib.
Jumlah ruang energi yang ditempati di vena mendalam dewa jahat jauh lebih besar daripada yang ditempati oleh 3 jenis kekuatan lainnya. Rasanya seolah-olah itu adalah energi kegelapan yang merupakan kekuatan utama dewa jahat. Ketika pikiran ini terlintas di benak Yunce, itu sangat membuatnya takut. Dia buru-buru menyangkal kemungkinan ini. Itu pasti tidak mungkin. Dewa jahat adalah dewa dan dia adalah makhluk dewa yang bersemayam di eselon kekuasaan tertinggi selama era primordial, makhluk dewa yang dihormati dan dikagumi oleh semua dewa. Jadi bagaimana energi kegelapan yang dalam bisa menjadi kekuatan utamanya, bukankah itu akan membuatnya menjadi dewa iblis? Tapi sekarang dia tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan energi kegelapan yang dalam. Bukankah saat ini dia sama seperti Fen Juechen dan Xuan Yuan Wentian, bukankah dia telah jatuh ke jalan iblis? Dia terlahir kembali setelah lolos dari bencana dan kekuatannya juga meledak, jadi tidak diragukan lagi ini adalah kejutan yang sangat menggembirakan. Pada saat yang sama, energi kegelapan yang sekarang dihasilkan oleh pembuluh darahnya yang dalam menyebabkan dia menjadi linglung dan bingung dalam jangka waktu yang lama. Namun keadaan ini tidak berlangsung selamanya. Yunce menghilangkan energi mendalam berwarna hitam di tangannya saat matanya mulai fokus. Jelas sekali, kekuatan inilah yang telah menyelamatkan hidupku dan membantuku melepaskan diri dari cengkeraman bola asal iblis, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Bukan saja aku tidak perlu mati, tapi kekuatanku saat ini, Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit, jika aku bisa keluar dari tempat ini, itu seharusnya cukup untuk menjatuhkan Xuan Yuan Wentian. Yunce telah pulih dari kebodohannya dan dia menatap gadis bermata pelangi yang selalu berada di sisinya. Dia sebenarnya memiliki elemen kegelapan benih dewa jahat di tangannya, dan keberadaan benih kegelapan dewa jahat adalah sesuatu yang bahkan Jasmine tidak sadari. Selain itu, dia juga orang yang secara proaktif menggabungkan benih kegelapan ke dalam tubuhnya ketika dia mendekati kematian setelah bola asal iblis di dalam tubuhnya menyala. Dia tahu bahwa benih kegelapan dewa jahat dapat menyelamatkan nyawanya. Atau mungkinkah dia menyadari keberadaan vena mendalam dewa jahat di dalam tubuhnya? Gadis aneh yang kebetulan dia temui di jurang gelap ini, siapa dia? Terima kasih telah menyelamatkanku. Ada banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan di kepalanya tapi sekarang dia menghadapi gadis yang telah menyelamatkannya 2 kali berturut-turut setelah mereka baru saja bertemu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu dengan cara yang terlalu tergesa-gesa dan tidak pantas. Gadis itu tetap seperti sebelumnya sambil terus menatapnya dalam diam. Apakah kamu mungkin mengenali kekuatan di dalam tubuhku? Yunce bertanya dengan nada dan kata-kata yang paling hangat. Gadis muda itu tidak menjawab. Dia tiba-tiba melayang ke depan dan tiba di depan Yunce, mengulurkan tangan yang bersinar dengan kilau putih berlian saat dia perlahan mendekati tangan kiri Yunce. Ia tidak merasakan sensasi disentuh saat jari gadis itu langsung melewati telapak tangannya. Saat Yunce hendak bertanya, dia tiba-tiba menemukan punggung tangannya bersinar dengan cahaya merah terang. Tanda dari pedang pembunuh iblis yang memukul surga. Dia tidak memanggilnya tapi sebenarnya itu mulai berkedip dengan sendirinya. Setelah itu, cahaya merah menyala saat Honger muncul di depannya. Mewah. Honger menguap panjang sebelum bertanya dengan suara yang sangat manis, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba mengganggu tidur saya lagi? Apakah kita akan bertarung lagi? Honger menemukan keberadaan gadis bermata pelangi dan dia mulai mengukurnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Pada saat yang sama, Yunce tertegun konyol, dia sangat yakin bahwa dia pastinya, bukanlah orang yang memanggil Honger. Tanda Heaven's Meeting Sword yang berkedip-kedip secara tiba-tiba dan kemunculan Honger yang tiba-tiba. Semua itu terjadi karena gadis itu menyentuh tangan kirinya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Jasmine,
yang tidak hanya berbagi tubuh dan garis hidup dengannya tetapi juga jutaan kali lebih kuat darinya, bahkan dia tidak bisa melawan keinginannya dan dengan paksa memanggil Honger. Ah, gadis bermata pelangi menatap Honger sementara Honger juga menatapnya. Mulut Honger setengah terbuka dan mata rubinya tertegun, seolah-olah dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Seorang gadis memiliki rambut merah terang yang panjang dan indah, yang lainnya memiliki rambut panjang yang berkilau dengan cahaya bintang. Sepasang mata berwarna merah terang, sepasang mata lainnya memiliki 4 warna yang fantastis. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah mata orang lain tiba-tiba mencuri jiwa mereka. Yunce menatap mereka berdua dengan takjub. Suasana aneh yang tiba-tiba terbentuk di antara mereka berdua membuatnya terdiam sesaat. Gadis bermata pelangi selalu misterius seperti langit berbintang dan setenang malam yang gelap. Tapi dia memahami Honger lebih baik dari siapapun, selama kamu memanggilnya, pasti tidak akan ada momen damai. Bahkan lebih tidak masuk akal kalau dia diam-diam menatap seseorang dalam jangka waktu yang lama. Saat kedua gadis itu saling memandang dalam keheningan, mereka mengulurkan tangan mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan saling menyentuh. Tangan gadis itu dengan lembut membelai wajah Hong sementara tangan Hong menyentuh wajah gadis itu pada saat yang sama. Pada saat ini, bola mata Yunce hampir melompat keluar dari rongganya karena dia dengan jelas melihat bagian di mana setiap gadis menyentuh wajah lembut satu sama lain didorong sedikit ke dalam. Honger bisa menyentuhnya, tapi dia jelas merupakan tubuh jiwa. Dia sebelumnya hanya bisa memperlakukannya sebagai keberadaan ilusi tetapi Honger benar-benar bisa menyentuhnya. Yunce langsung teringat pada Jasmine. Hanya dia yang bisa menyentuh tubuh jiwa Jasmine tapi itu karena Jasmine dan dia telah berbagi tubuh dan kehidupan untuk mencegah tubuh jiwa Jasmine menghilang. Lalu Honger dan gadis ini. Selain warna rambut dan mata mereka terlihat persis sama, mungkinkah tidak, itu bukan suatu kebetulan. Mereka benar-benar berbagi hubungan misterius. Mengendus, bibir Hong tiba-tiba mulai cemberut dan bahunya mulai naik turun sambil terisak. Yunce menatapnya dengan bingung tetapi dia menemukan bahwa mata merah terang Hong bersinar karena air mata. Setelah itu, air mata itu mulai menetes dengan suara rintik-rintik. Honger tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuh Yunce saat dia memeluknya dan menangis, air matanya mengalir seperti bendungan yang pecah saat dengan cepat membasahi baju luarnya. Yunce sangat terkejut saat dia dengan panik bertanya, "Honger, apa yang terjadi padamu?" "Aku tidak tahu, tidak tahu." Honger berteriak sambil menangis, "Aku tiba-tiba menjadi sangat sedih dan tiba-tiba aku merasa ingin menangis, aku sangat sedih, seluruh tubuhku terasa sangat sedih, apakah aku sudah hancur, wow." Honger menangis terseduh-seduh. Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat gadis dengan mata berwarna-warni, hanya untuk menemukan bahwa dua garis panjang air mata yang perlahan mengalir di wajahnya adalah warna batu giok putih. Gadis itu mengulurkan tangannya ke tangan kiri Yunce sekali lagi. Saat dia bersentuhan dengan tangannya, tanda pedang berwarna merah terang muncul lagi dan Honger yang menangis berubah menjadi seberkas cahaya merah sebelum kembali ke mutiara racun langit. Dia tidak hanya mengabaikan keinginannya untuk memanggil Honger, dia sebenarnya juga bisa mengirimnya kembali. Dia tidak ingin melihat Honger menangis. "Kamu mengenalinya? Anda pernah melihat Honger sebelumnya?" Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan itu dengan tergesa-gesa. Perilaku Honger yang aneh, keduanya berbagi penampilan yang sama dan keduanya menangis pada saat yang bersamaan. Semua ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa pasti ada semacam hubungan antara dia dan Honger, dan itu jelas bukan hubungan biasa. Honger berasal dari era primordial. Jadi gadis yang dengan jelas mengenali Honger ini,
mungkinkah dia sudah ada sejak era primordial hingga saat ini? Tapi Yunce tidak menyangka gadis ini akan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu tahu siapa dia? Yunce bertanya lagi. Gadis itu terus menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia belum pernah melihat Honger sebelumnya. Dan dia juga tidak tahu siapa Honger. Lalu kenapa dia? Setelah mengingat reaksi Honger, jelas bahwa dia belum pernah melihat gadis ini sebelumnya. Kemudian seluruh rangkaian kejadian di mana gadis itu memanggil Honger yang menyebabkan Honger menangis setelah dia melihatnya dan mereka berdua menitikkan air mata ketika mereka saling memandang, mungkinkah itu adalah reaksi instingtual yang berasal dari tubuh atau jiwa mereka? Dan jika mereka tidak mempunyai hubungan yang sangat istimewa, mengapa reaksi naluri seperti itu terjadi? Yunce, yang saat ini dipenuhi dengan kecurigaan yang ekstrim, menyebabkan kesadarannya tenggelam ke dalam mutiara racun langit. Dia melihat Honger duduk dengan kaki meringkuk ke tubuhnya, tangan mungilnya dengan kuat mengusap air mata di matanya. Meskipun dia tidak lagi menangis, dia menangis hingga mata dan hidungnya memerah. Honger, tanya Yunce sambil bergerak maju. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Gadis yang baru saja kamu lihat, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tentu saja belum. Honger menjulurkan hidung kecilnya yang memerah. Aku sudah bilang kalau aku tidak bisa mengingat apapun dari masa laluku, jadi bagaimana mungkin aku pernah melihatnya sebelumnya? Guru benar-benar bodoh. Lalu kenapa kamu tiba-tiba mulai menangis? Aku sudah bilang kalau aku tidak tahu, oke. Honger cemberut sambil menggelengkan kepalanya, saya tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Namun, bibir Hong tiba-tiba melengkung saat senyum manis dan bahagia muncul di wajahnya. Setelah aku selesai menangis, aku merasa sangat baik. Itu benar, Tuan, kenapa kamu tidak menangis sekali saja agar aku bisa melihatnya? Yunce mundur karena kekalahan. Teka-teki yang tak terhitung jumlahnya mengganggu pikiran Yunce. Benih kegelapan yang telah menyatu dengan pembuluh darahnya yang dalam telah membuktikan bahwa dewa jahat kuno tidak hanya memiliki kendali sempurna atas 5 elemen energi mendalam yaitu air, api, angin, petir, dan bumi, ia juga jelas memiliki energi mendalam kegelapan. Sebagai dewa yang termasuk dalam ras dewa, dia pasti tidak akan membiarkan dewa lain mengetahui bahwa dia memiliki elemen kegelapan ketika dia masih hidup di era primordial. Karena para dewa tidak mentolerir energi negatif apapun dan tidak ada legenda yang dia dengar dari Jasmine mengenai dewa jahat yang menyebutkan dia memiliki energi mendalam kegelapan. Bahkan ingatan kuno tentang dewa jahat yang diperoleh Jasmine dari darah dewa jahat hanya memberitahunya bahwa ada 5 benih kekuatan yang terdiri dari 5 elemen. Jelas, dewa jahat mungkin tidak pernah memperlihatkan energi kegelapannya yang mendalam selama era primordial. Terlebih lagi, dia telah mengubur informasi ini dengan sangat baik. Pada saat yang sama, seseorang dapat dengan jelas mengetahui dari warisan dan kenangan yang dia tinggalkan bahwa dewa jahat tidak ingin generasi mendatang mengetahui rahasianya. Lalu bagaimana benih kegelapan ini bisa menjadi milik gadis itu? Dan dunia kegelapan yang misterius, menakutkan, dan sangat aneh ini. Mungkinkah itu juga sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa jahat? Mengapa dia ingin meninggalkan dunia kegelapan seperti itu? Kenapa gadis ini ada di tempat seperti ini? Hubungan apa yang dia miliki dengan dewa jahat purba? Dan hubungan macam apa yang dia miliki dengan Honger? Dan Honger itu, siapa sebenarnya dia? Otak Yunce benar-benar kacau saat ini. Dia telah terjun ke dalam jaringan misteri yang tebal dan kusut ini pada saat yang sama dia memperoleh kekuatan yang sangat besar ini. Sebelumnya, setiap kali dia mendapatkan benih dewa jahat, selain merasakan kegembiraan, dia juga akan merasa seolah-olah dia sedang memenuhi semacam takdir. Tapi setelah dia mendapatkan benih kegelapan ini, dia benar-benar bingung. Lebih-lebih lagi,
Dia memiliki perasaan tidak jelas bahwa dia telah melakukan kontak dengan sebuah rahasia yang bahkan para dewa kuno tidak menyadarinya. Namun, dia hanya sedikit menyentuh permukaan misteri ini. Seluruh kebenaran di balik semua ini, termasuk gadis bermata pelangi dan identitas asli Honger, mungkin seharusnya menjadi misteri abadi setelah berakhirnya era dewa dan iblis. Saat ini, hal terpenting baginya adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Jika dia terbang lurus ke atas, dia seharusnya bisa terbang keluar dari jurang ini, tetapi kekuatan hisap yang sangat mengerikan itu mampu dengan aman menutup semua yang ada di dalam jurang yang gelap ini. Meskipun kekuatan Yunce telah berkembang pesat setelah dia mendapatkan benih kegelapan, dia sangat yakin bahwa kekuatan isap mengerikan di atasnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia tolak. Semua monster kegelapan di tempat ini sangat kuat dan salah satu dari mereka bisa langsung menghancurkan Yunce yang telah memperoleh benih kegelapan. Tidak mungkin jurang maut ini memenjarakan keberadaan semacam ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah muncul di dunia luar. Alasannya adalah karena bahkan monster kegelapan ini tidak dapat menahan kekuatan hisapan itu, jadi mereka disegel secara paksa di dunia kegelapan ini. Jadi bagaimana tepatnya dia bisa meninggalkan tempat ini? Yunce melihat ruang di atasnya saat dia berpikir keras. Setelah jangka waktu yang lama, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba meluncurkan dirinya ke udara saat dia terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa berjuang dengan bebas, dia ingin merasakan betapa kuatnya daya isap itu sekali lagi. Apakah ia akan berakhir dengan keputusasaan atau akankah ia bisa melihat secercah harapan? Kecepatan terbang Yunce sangat cepat. Pada saat yang sama, semua kekuatan dalam tubuhnya membengkak saat dia dengan cepat mencapai ketinggian 3000 meter. Energi kegelapan di sekitarnya mulai mendidih saat menyapu Yunce. Yunce, yang telah membuat persiapan yang cukup untuk ini, mengeluarkan teriakan pelan saat seluruh tubuhnya melepaskan cahaya hitam legam yang sangat pekat. Cahaya besar yang menyinari tubuh Yunce meledak keluar dengan suara yang sangat keras, tapi saat energi kegelapan yang mengamuk di sekitarnya bersentuhan dengan tubuhnya, tiba-tiba energi itu tersentak dengan kecepatan kilat. Terlepas dari apakah itu tubuh Yunce atau energi mendalam yang keluar dari tubuhnya, tidak ada satupun yang terhalang sama sekali. Di pos pemeriksaan antara kedua dunia, tubuh Yunce segera berdering dengan suara yang sangat tajam dari ruang yang terkoyak. Bahkan sebelum dia menyadarinya, dia telah melarikan diri dari dunia kegelapan di bawahnya. Yunce perlahan berhenti saat dia linglung untuk waktu yang singkat. Saya keluar. Aku benar-benar berhasil keluar. Kekuatan hisap mengerikan yang sebelumnya muncul dan tidak mungkin dia tolak tidak muncul kali ini. Tidak, itu muncul, tapi langsung menghilang setelah itu. Yunce dengan curiga melihat cahaya hitam yang mengelilingi tubuhnya. Dia terdiam cukup lama sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah karena benih kegelapan dewa jahat? Mungkinkah energi mendalam kegelapan dewa jahat adalah kekuatan yang menyegel dunia kegelapan ini, sehingga tidak akan menghalangi dia karena dia telah memperoleh kekuatan mendalam kegelapan dewa jahat? Mungkinkah ini alasannya? Setelah dia berdiri di sana tanpa batas waktu dalam keadaan bingung, alis Yunce akhirnya berkedut sebelum tiba-tiba tenggelam lagi. Setelah itu, dia mulai turun lagi. Dengan suara lembut, Yunce melakukan perjalanan melewati batas antara dua dunia lagi. Kali ini, dia tidak mengedarkan energi apapun, melainkan fokus mengamati perubahan yang terjadi di sekitarnya. Begitu dia memasuki dunia kegelapan, energi gelap di sekitarnya langsung berubah dan berkumpul di sekelilingnya. Saat kegelapan yang berkumpul menyentuh tubuhnya, ia mundur, tidak merobek Yunce sama sekali. Jadi memang itulah yang terjadi. Dia dengan paksa turun ke jurang gelap ini demi Sulinger, dan ketika bola asal iblis itu berkobar di dalam tubuhnya, dia berpikir bahwa kematian pasti menantinya.
Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam sekejap mata, kekuatannya tidak hanya meningkat secara eksplosif, dia bahkan benar-benar lolos dari cengkeraman bola asal iblis dan saat ini, dia sekali lagi menemukan bahwa dia dapat dengan bebas meninggalkan dan memasuki dunia kegelapan ini. Pembalikan nasib sepenuhnya ini disebabkan oleh benih kegelapan dewa jahat. Itu semua karena kebetulan dia bertemu dengan gadis aneh di jurang itu. Yunce turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengikuti cahaya ungu yang mengerikan itu dan segera mendarat di sisi gadis itu. Dia tidak tahu siapa dia dan mengapa dia ada di sini. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia adalah penyelamatnya, dan dia telah melakukan lebih dari sekadar menyelamatkannya. Tapi sekarang, sudah waktunya bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Sudah waktunya aku pergi. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan di luar, jadi aku harus meninggalkan tempat ini, kata Yunce dengan suara lembut. Namun, aku akan selamanya mengingatmu. Bagaimanapun juga, kehidupan yang kumiliki saat ini adalah sesuatu yang telah kau berikan padaku. Bibir gadis itu terbuka saat dia menatapnya dengan tatapan mantap, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Kamu sendirian di tempat ini, jadi kamu pasti merasa sangat kesepian, kata Yunce sambil tersenyum tipis. Setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, saya akan sering datang dan mengunjungi Anda. Kilau di mata gadis itu tampak samar-samar mengepul. Kalau begitu, aku berangkat. Dia mengulurkan tangan untuk membelai lembut rambut halus gadis itu sambil menatapnya untuk terakhir kalinya. Siapapun yang melihat mata empat warna itu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu saat dia terbang ke udara dan bergegas menuju perbatasan dunia gelap ini. Mata gadis itu diam-diam mengejar sosoknya sampai dia benar-benar menghilang dari pandangannya. Lambat laun, cahaya di matanya perlahan menjadi redup dan dia berbalik dan terbang kembali ke tengah-tengah bunga udumbara Netherworld. Dalam sekejap, seluruh bunga udumbara Netherworld bermekaran pada saat yang bersamaan, membentuk lautan bunga ungu yang lebih menakjubkan. Gadis itu memeluk dirinya sendiri dan meringkuk seperti anak kucing kecil yang tak berdaya di tengah lautan bunga. Di dunia kegelapan yang selamanya sepi ini, bunga udumbara Netherworld yang hidup ini adalah satu-satunya temannya. Yunce meninggalkan batas dunia kegelapan dan langsung melesat ke atas. Meskipun hatinya dipenuhi dengan urgensi, kecepatannya tidak cepat dan bahkan semakin lambat. Pada hari itu, dia dengan jelas melihat adegan Sulinger melompat dari tebing ujung awan untuk mengenang murid istana ilahi bintang 7 yang tersisa. Selain itu, kristal jiwa Sulinger juga masih utuh. Namun dalam kepanikannya, dia bahkan tidak terlalu memikirkan hal ini karena dia kehilangan ketenangannya dan langsung melompat dari Clouds and Cliff. Namun, selama waktu yang dia habiskan untuk tenggelam dalam dunia kegelapan itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan satu kemungkinan, dan itu adalah kemungkinan yang sangat besar. Itu adalah kemungkinan bahwa Sulinger memang melompat dari Clouds and Cliff, tapi dia tidak terjatuh ke dalam jurang gelap di bawah. Sebaliknya, dia tersangkut sesuatu saat dia terjatuh. Jika kristal jiwa berwarna ungu itu benar-benar milik Sulinger, maka ini bisa dikatakan sebagai alasan yang paling mungkin. Mengingat betapa mengerikannya dunia kegelapan, jika Sulinger terjatuh ke dalamnya, dia pasti akan mati dalam sekejap. Dengan pemikiran ini, Yunce memilih untuk naik dengan kecepatan lambat sambil melepaskan persepsi spiritualnya ke jangkauan maksimum saat dia mencari kemungkinan aura yang bisa dia deteksi. Dia percaya bahwa kristal jiwa yang utuh pasti milik Sulinger. Nasib pernah kejam terhadap Sulinger, jadi untuk alasan apa nasibnya akan kejam lagi. Saat dia dengan ketat menahan kecepatannya, Yunce baru naik sekitar 15 km setelah 15 menit penuh berlalu.
Namun hatinya juga mulai tenggelam selama periode waktu ini. Meskipun dunia kegelapan di bawahnya adalah eksistensi independen, masih ada energi kegelapan yang telah dihilangkan darinya, aura samar energi iblis kegelapan yang Yun Ce rasakan saat dia turun ke dunia kegelapan itu adalah bukti terbaiknya, ini. Itu juga karena keberadaan energi iblis kegelapan inilah sehingga tebing tinggi seperti tebing ujung awan sama sekali tidak memiliki kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana, apalagi pohon yang tinggi dan lebat, sehingga tidak akan ada apapun yang dapat menghentikan seseorang yang terjatuh di tempat ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika pohon-pohon itu benar-benar ada, dan bahkan jika itu adalah pohon tebal yang terbentang sangat jauh, jika seseorang jatuh 10.000 meter, kekuatan yang menyertainya akan cukup untuk mematahkan pohon itu secara instan. Mengharapkannya untuk menangkap seseorang adalah sesuatu yang pada dasarnya mustahil. Meski hatinya semakin berat, Yun Ce menolak putus asa. Dia memperlambat pendakiannya lebih jauh lagi ketika persepsi spiritualnya dengan putus asa menyapu setiap tempat yang bisa disentuhnya, tapi dia tidak menemukan apapun selain batu yang sunyi dan mati itu. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan hidup seekor reptil pun. Yun Ce tetap tenang sambil terus maju. Saat dia masih berada sekitar 15 km dari puncak tebing, aura aneh tiba-tiba menusuk persepsi spiritual Yun Ce. Terlebih lagi, ini jelas merupakan aura familiar yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mata Yun Ce langsung memperbesar sumber aura itu. Penglihatannya menembus kegelapan dan seluruh tubuhnya tanpa sadar terbakar api Phoenix. Tempat ini bukanlah jurang gelap yang ada di bawahnya, jadi api Phoenix berwarna merah tua langsung menerangi seluruh ruang di sekitarnya. Yang mengherankan, cahaya hijau suram melintas ke arah datangnya aura aneh ini. Hati Yun Ce berdebar kencang saat keakraban itu langsung berlipat ganda berkali-kali lipat. Dia dengan cepat bergegas. Dinding gunung abu-abu gelap telah tertusuk oleh pedang panjang dan tipis. Meski begitu, pedang itu sudah berada di sana untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada setitik pun karat di tubuhnya dan seluruh pedang itu memancarkan cahaya hijau yang suram. Serta aura yang sangat tidak menyenangkan. Yun Ce mengulurkan tangannya dan dengan ringan menyentuh pedang hijau suram itu, jari-jarinya sedikit gemetar. Pedang, racun, langit, dia berbisik pelan saat pandangannya berayun.